Baik, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus ketiga, keempat, dan keenam. Yang pertama, pemeriksaan pada GSE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wika Agustina dari kelas 5A Prodi Keperawatan Reguler. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik pada sistem saraf motorik. Pada sistem saraf motorik terdapat 5 nervus. Yang pertama yaitu nervus yang ketiga atau oculomotorius. Oculomotorius ini terletak di midbrain atau otak tengah, mensarafi musculus superior rectus, levator palpebra superior, inferior rectus, inferior oblique, medial rectus, pupil dan ciliaris. Serabut saraf pada oculomotorius adalah GSE dan GVE. GSE atau General Somatic Efferent yang dimana gerakan motorik ini disadari. Bagian dari GSE ini adalah musculus superior rectus, levator palpebra superior, inferior rectus, inferior oblique, dan medial rectus. Sedangkan GVE atau General Visceral Efferent yaitu gerakan motorik yang dimana tidak disadari atau otonom. GVE ini meliputi pupil dan ciliaris. Fungsi dari nervus ketiga atau nervus oculomotorius ini berfungsi untuk pergerakan bola mata, pergerakan kelopak mata, dan akomodasi pupil. Yang kedua, ada nervus keempat atau trochlearis. Nervus trochlearis ini terletak di midbrain atau otak tengah, mensarafi superior rectus, dan serabut sarafnya adalah GSE atau General Somatic Efferent atau pergerakan motorik yang disadari. Nervus trochlearis ini berfungsi untuk pergerakan bola mata. Yang ketiga ada nervus abducens atau nervus keenam. Nervus abducens ini terletak di midbrain atau otak tengah, mensarafi lateral rectus, dan serabut sarafnya adalah GSE atau General Somatic Efferent atau pergerakan motorik yang disadari. Nervus abducens juga berfungsi untuk gerak bola mata. Baik, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus ketiga, keempat, dan keenam. Yang pertama, pemeriksaan pada GSE. Pada pemeriksaan GSE, wajah pasien dibagi 4 kuadran, yaitu seperti ini dan seperti ini. Kemudian, Bapak lihat satu arah ke depan ya Pak ya, satu titik atau bisa melihat jari saya ini. Kemudian, ikuti jari saya, tetapi kepala tidak bergerak ya Pak ya. Baik, ikuti ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Seperti itu untuk pemeriksaan GSE. Selanjutnya, pemeriksaan SPE yang dilakukan untuk nervus ketiga. Selanjutnya, pasien diarahkan untuk melihat ke depan atau satu titik di depan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan dari arah jidat ke lateral, kemudian lihat apakah pupil mengalami kontriksi atau tidak. Pemeriksaan kedua bisa dilakukan dari lateral ke lateral. Lihat apakah pupil mengalami kontriksi atau tidak. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan konvergensi. Pasien diinstruksikan untuk melihat ke depan atau satu titik di depan, atau bisa melihat ke jari saya atau jari yang berada di tengah. Lihat ke jari saya ya Pak ya. Kemudian didekatkan ke arah pasien, mata akan berkonvergensi dan pupil akan berkontriksi. Baik. Yang keempat adalah nervus aksesoris atau nervus ke-9. Nervus ini terletak di kranial, yaitu di medula dan chorda spinalis. Nervus aksesoris mensarafi musculus sternocleidomastoideus, musculus trapezius, dan vagal komponen. Serabut sarafnya adalah GSE dan SPE. GSE atau General Somatic Efferent atau pergerakan motorik yang disadari.
GSE ini meliputi musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Sedangkan SVA adalah Special Visceral Afferent atau saraf motorik spesial yang otonom atau tidak disadari. Dan SVA ini meliputi pagal komponen. Fungsi dari nervus accessoris adalah fleksi leher, kontrol lateral, rotasi kepala, elevasi dan retraksi skapula. Untuk pemeriksaan nervus ke-11 atau aksesoris, pasien diminta untuk menoleh ke kiri maupun ke kanan. Tetapi, sebagai pemeriksa, kita harus menahannya. Baik, Bapak, silakan untuk menoleh ke arah kiri Bapak ya dengan kuat. Baik, maka di sini akan terlihat musculus sternocleidomastoideus. Baik, Bapak, ke arah sebelahnya ya, Pak ya. Nah, sebelah kiri pun akan terlihat dengan jelas. Baik. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bahu. Tekan bahu pasien dengan kuat. Kemudian minta pasien untuk mengangkat bahunya dengan kuat. Silakan Bapak angkat bahunya dengan kuat ya Pak ya. Jika gerakan pasien kuat, tandanya adalah bagus. Silakan diturunkan ya Pak ya. Yang kelima dari saraf motorik adalah nervus hypoglossus atau nervus ke-12. Nervus hypoglossus terletak di medula. Nervus ini mensarafi ekstrinsik dan intrinsik dari lidah. Serabut sarafnya adalah GSE atau General Somatic Afferent atau pergerakan motorik yang disadari. Fungsinya adalah merubah bentuk lidah atau gerakan ini disebut gerakan intrinsik dari lidah dan mengangkat lidah, menggerakkan dan menjulurkan lidah, atau gerakan ini disebut gerakan ekstrinsik dari lidah. Untuk pemeriksaan nervus hypoglossus, pasien bisa diinstruksikan untuk melakukan gerakan ekstrinsik dan intrinsik. Untuk gerakan ekstrinsik, instruksikan pasien untuk menjulurkan lidah. Silakan julurkan lidahnya, Pak. Kemudian angkat lidahnya, Pak. Kemudian gerakan ke kiri maupun kanan. Baik, ke sebelahnya lagi Pak. Baik, seperti itu. Untuk gerakan intrinsik dari lidah, minta pasien atau instruksikan pasien untuk merubah bentuk lidah. Bapak, untuk selanjutnya silakan merubah bentuk lidah ya Pak ya. Silakan Bapak. Baik, seperti itu. Kemudian lakukan juluran lidah. Di sini kita harus menilai apakah lidah mengalami atrofi atau tidak. Normalnya lidah tidak mengalami atrofi. Baik, Bapak selesai. Demikian pembahasan mengenai sistem saraf motorik. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.